Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga hari ini kita masih diberi kenikmatan, rahmat, kesempatan, kesehatan, serta kebahagiaan sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas dengan baik pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati dan saya cintai kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah SKI serta para audien dimanapun Anda berada. Pada hari ini, sebelum saya menyampaikan suatu materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Karim Amrullah dengan NIM 11268, Prodi PAI, kelas D1. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Pak dosen mata kuliah SKI dengan membuat video dengan menyampaikan suatu materi dengan judul dakwah Rasulullah pada periode Mekah, di mana pembahasannya adalah nomor 1, kondisi masyarakat Mekah sebelum masa kenabian. Yang kedua, strategi dakwah saat periode Mekah. Yang ketiga, substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Baik, materi yang pertama pembahasannya adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembah kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Kemudian pembahasan yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, di mana strategi tersebut Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam pada periode ini, Rasulullah menyampaikan kepada orang yang terdekat dahulu, yaitu istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah, kemudian putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya. Setelah beberapa selang waktu, Rasulullah mendapat pemikiran beberapa orang, dan orang-orang tersebut untuk memperdalam suatu ajaran Rasulullah tersebut, para sahabat mengadakan suatu perkumpulan, di mana perkumpulan itu yang diadakan secara rahasia oleh para sahabatnya dan Rasulullah, dan ditetapkan bahwa perkumpulan itu diadakan di rumahnya Al-Arham, di mana perkumpulan itu di tempat yang suasananya sangat ramai, agar untuk menyamarkan bahwa di situ ada suatu perkumpulan yang tujuannya untuk mengajarkan tentang ketakwhidan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun, kemudian berhenti setelah adanya wahyu atau turun ayat Al-Hijr ayat ke-94. Oke, materi pembahasan yang ketiga adalah substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, di mana dakwah yang dilakukan beliau adalah intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Di mana penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah
yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau minaz zulumati ilan nur, yaitu menegakkan suatu ajaran Rasulullah seperti dengan pembuktian bahwa wanita pada zaman dahulu selalu menjadi orang yang direndahkan dan tidak dihormati, tapi pada zaman sekarang sudah menjadi ilan nur, perempuan sudah dihormati dengan hukum-hukum syariat yang sudah diturunkan lewat Al-Quran dan hadis. Begitu dari pemaparan atau penerangan dari materi saya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.